Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang ilmuwan Jepang mualaf setelah membuktikan bahwa Candi Borobudur merupakan kerajaan Nabi Sulaiman. Simak cerita berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Langit Yogyakarta siang itu tampak redup meski matahari masih bersinar. Awan menggantung berat di atas Candi Borobudur, seakan langit ikut menyimpan rahasia yang tertanam di batu-batu purba itu. Dr. Hiroshi Takayama berdiri mematung di pelataran candi, tatapannya tajam menyusuri relief demi relief yang melingkari struktur megah itu. Ia telah mengunjungi lebih dari 100 situs arkeologi di Asia, namun tak satu pun membuat jantungnya berdegup seperti sekarang. Ada sesuatu yang tidak biasa di sini, gumamnya dalam bahasa Jepang, nyaris tak terdengar. Bukan sekali dua kali Hiroshi ditertawakan oleh kolega-koleganya di Jepang. Ketika ia mengajukan teori bahwa Borobudur mungkin menyimpan jejak peradaban pra-Buddhis atau bahkan non-India, ia dicap sebagai pengkhianat metode ilmiah. Namun keraguan itu terus tumbuh dalam benaknya. Struktur candi yang masif, teknik penyusunan batu tanpa semen, serta posisi astronomisnya yang nyaris sempurna, semua itu terlalu maju untuk ukuran kerajaan kuno lokal. Ini bukan sekadar monumen keagamaan, katanya tegas pada dirinya sendiri. Kenangan itu kembali menghantuinya, suara gemuruh ketika ia berdiri di tengah candi pada kunjungan pertamanya 7 tahun lalu. Tidak ada gempa, tidak ada angin, namun tanah seperti berbicara. Saat itu ia mengira halusinasi. Namun kini, ia merasa ada energi yang sama, sebuah panggilan yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu arkeologi. Seorang penjaga tua mendekatinya dan berkata dengan nada berat, "Batu-batu ini punya roh, Pak." Kadang mereka berbisik pada yang mendengarkan. Malam harinya di kamar hotel, Hiroshi membuka kembali catatan lapangannya. Ia mengamati pola-pola relief yang tidak sesuai dengan narasi Buddhisme konvensional. Beberapa menggambarkan makhluk bersayap, manusia berbicara dengan binatang, dan lingkaran-lingkaran cahaya seperti roda surya. Semua ini terasa asing. Ia mencocokkannya dengan simbol-simbol Mesir dan Timur Tengah, hasil penelitian lamanya di Petra dan Yaman, dan hatinya bergetar. Ada kemiripan. Ia membuka email yang baru diterimanya dari seorang kolega di Istanbul. Judulnya singkat, "Dokumen Andalusia yang Anda cari, mengenai Kerajaan Sulaiman di Timur." Hiroshi membacanya dengan tangan gemetar. Dokumen itu menyebut tentang istana batu yang dibangun oleh makhluk tak kasat mata di sebuah tanah subur dikelilingi gunung api dan hutan lebat, tempat yang cocok dengan deskripsi geografis Jawa. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Ini adalah titik awal dari perjalanan yang bisa mengubah sejarah. Hiroshi menatap jendela, ke arah siluet candi yang samar terlihat di kejauhan, disinai lampu remang malam. Kalau benar ini jejak Nabi Sulaiman, maka dunia harus tahu, bisiknya dengan nada getir. Namun di lubuk hatinya yang terdalam, ia juga sadar, kebenaran kadang membawa beban yang tak ringan. Dan ia kini berdiri di ambang pintu menuju kebenaran yang akan mengguncang dunia, dan keyakinannya sendiri. Beberapa minggu setelah penemuan email itu, Hiroshi menjejakkan kaki di Istanbul dengan semangat bercampur ketegangan. Di tangannya, surat izin resmi dari Universitas Kyoto untuk meneliti naskah kuno di perpustakaan Topkapi, tempat menyimpan ribuan manuskrip bersejarah dari era Kekhalifahan Utsmaniyah. Ia dipandu oleh Profesor Ahmed, seorang filolog senior, yang menatap Hiroshi dengan rasa ingin tahu. "Jarang ada orang Jepang yang tertarik pada dokumen-dokumen ini," ucapnya sambil tersenyum tipis. Mereka masuk ke ruang arsip tertutup, di mana manuskrip itu dibaringkan di atas meja kaca. Usianya diperkirakan lebih dari 1000 tahun, ditulis oleh seorang pengelana Andalusia bernama Ibn Yazid. Dalam bahasa Arab yang halus dan puitis, teks itu menyebutkan sebuah negeri di timur jauh, tempat para jin membangun istana raksasa dari batu hitam, atas perintah seorang raja besar yang disebut Sulaiman bin Daud. Hiroshi membaca dengan napas tertahan. Deskripsi topografi dan iklimnya sangat mirip dengan Jawa. Tanahnya subur, penuh uap, dikelilingi gunung dan lautan. Di sanalah para jin bekerja tanpa lelah, menyusun batu tanpa celah, membangun bagi raja yang berbicara dengan angin dan binatang.
Kalimat itu menghantam Hiroshi seperti gemuruh petir. Ia tak bisa mengalihkan pandangan dari kata-kata itu. Baginya, ini bukan lagi kebetulan. Ia membandingkan dengan deskripsi dalam Al-Quran tentang Nabi Sulaiman, tentang kawanan jin, istana megah, logam cair, dan kekuasaan supranatural yang tak dimiliki manusia biasa. Di ruang itu, di tengah bisikan sejarah dan debu zaman, Hiroshi merasa dunia akademik runtuh di sekelilingnya. Apa yang selama ini dianggap mitos, mungkin adalah potongan sejarah yang sengaja dihapus atau disembunyikan. Ia memotret bagian-bagian penting dari manuskrip, dan berjanji akan menyandingkannya langsung dengan Borobudur. Jika benar, bisiknya lirih, maka Borobudur bukan hanya warisan budaya, tapi sisa dari kerajaan seorang nabi. Profesor Ahmed menatap Hiroshi dengan sorot dalam. Kau mungkin telah menemukan kebenaran yang lama terkubur. Tapi siapkah kau menanggung akibatnya? Hiroshi terdiam. Ia tahu, kebenaran bukan hanya soal ilmu, tapi juga keberanian. Dan kini, ia harus kembali ke Jawa, bukan lagi sebagai arkeolog biasa, tapi sebagai pencari jejak para nabi. Kembali di tanah Jawa, Hiroshi menginjakkan kaki di pelataran Borobudur dengan langkah yang lebih berat dari sebelumnya. Matanya memandangi candi itu bukan lagi sebagai situs kuno biasa, melainkan sebagai kemungkinan peninggalan seorang nabi yang selama ini hanya hidup dalam kitab-kitab suci. Manuskrip dari Istanbul telah mengubah segalanya. Ia tak lagi sekadar mencari kebenaran ilmiah, ia tengah menyelami sejarah spiritual yang mungkin telah dikubur oleh waktu dan kesombongan manusia. Dengan dukungan dana dari universitas dan tim lokal, ia memulai pemindaian bawah tanah dengan teknologi GPR (Ground Penetrating Radar). Hasilnya mengejutkan semua pihak. Di bawah fondasi candi, terdapat sistem terowongan rumit yang tak pernah terdeteksi sebelumnya. Beberapa lorong tampak menyatu ke dalam ruang-ruang bawah tanah berbentuk segi delapan dan lingkaran, konfigurasi yang tidak umum dalam arsitektur Buddha lokal. Namun lebih mengejutkan lagi, di salah satu titik terdalam, mereka menemukan peti logam tua yang terkubur di balik lapisan tanah liat dan batu hitam. Setelah dibuka dengan hati-hati, di dalamnya tergeletak lempengan emas yang tergores tulisan aneh, bahasa Ibrani kuno dan aksara Sabaik, bahasa kuno dari kawasan Arab Selatan. Mata Hiroshi membelalak saat membaca ukiran yang berhasil diterjemahkan oleh pakar epigrafi. Untuk Sulaiman ibn Daud, yang diberi kekuasaan atas angin, jin, dan bumi. Kata-kata itu menggetarkan tulang belakangnya. Di dalam peti juga ditemukan pecahan logam hitam mengilap yang tak dikenali oleh alat identifikasi, bukan besi, bukan perunggu, dan bukan bahan lokal. Hiroshi memegang pecahan itu dengan sarung tangan, dan merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Ini bukan hanya peninggalan sejarah, ini semacam teknologi, katanya dengan suara hampir bergetar. Namun kabar itu tidak disambut baik oleh semua pihak. Seorang pejabat dari otoritas kebudayaan mendesaknya untuk menghentikan penelitian, menyebut temuannya sebagai tidak sesuai narasi nasional. Rekannya di Jepang mulai meragukannya, dan bahkan universitas mengancam memotong pendanaan. Hiroshi tahu ia sedang menyentuh sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar penemuan arkeologi. Sesuatu yang bisa mengganggu tatanan sejarah dan kepercayaan yang telah dipelihara selama berabad-abad. Tapi di dalam hatinya, ada satu suara yang lebih kuat dari semua ancaman, suara keyakinan bahwa ia sedang mendekati kebenaran sejati. Di tengah malam, Hiroshi duduk sendirian di pinggir pelataran candi, angin menerpa wajahnya lembut. Ia membuka lembaran Al-Quran terjemahan yang dipinjam dari seorang ulama lokal. Ketika sampai pada surah Saba ayat 12, tentang jin yang bekerja untuk Sulaiman dan membangun istana atas perintahnya, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ayat itu berbicara persis tentang apa yang baru saja ia temukan. Dalam keheningan malam Jawa, Hiroshi perlahan sadar bahwa mungkin yang ia gali bukan hanya rahasia tanah, tapi juga panggilan dari langit. Sejak malam itu, Hiroshi tak lagi memandang Al-Quran sebagai sekadar teks kuno. Ia membacanya tiap malam, menyamakan ayat demi ayat dengan temuan lapangannya.
Setiap baris terasa seperti jawaban atas pertanyaan yang telah ia simpan selama bertahun-tahun sebagai ilmuwan. Surah An-Naml, kisah Ratu Saba yang datang kepada Nabi Sulaiman, mengingatkannya pada ukiran wanita agung di dinding Borobudur, bermahkota, duduk di atas singgasana, dan dikelilingi burung-burung eksotis. Bagaimana mungkin kitab ini tahu? Bisiknya berulang-ulang. Salah satu malam, Hiroshi menemui seorang ulama sepuh di Yogyakarta bernama Kiai Mahfuz. Ia tak menyangka, dari lelaki sederhana bersarung itu, ia justru menemukan jawaban yang tak pernah ia dapatkan dari profesor atau arkeolog manapun. Ilmu membuka mata, tapi iman membuka hati, kata Kiai Mahfuz sambil menyuguhkan teh jahe hangat. Selama berhari-hari, Hiroshi berdiskusi tentang sejarah para nabi, wahyu, dan kaitannya dengan alam. Tak ada tekanan, hanya percakapan, namun di tiap kata, ia merasa diselimuti ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hiroshi semakin yakin bahwa penelitiannya bukanlah kebetulan. Bahwa ia, seorang ilmuwan dari negeri yang jauh, dipilih untuk membuka pintu sejarah yang telah lama tertutup. Tapi lebih dari itu, ia mulai merasa bahwa pencariannya bukan lagi tentang Borobudur. Ia tengah mencari sesuatu yang lebih dalam, makna keberadaan. Suatu malam, setelah salat maghrib berjamaah di masjid kecil bersama Kiai Mahfuz, Hiroshi diam-diam menangis. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa pulang. Pagi berikutnya, di halaman pesantren yang tenang, Hiroshi berdiri di hadapan Kiai Mahfuz dan para santri. Dengan suara pelan namun mantap, ia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Para santri menangis haru, dan Hiroshi, yang kini memilih nama Sulaiman Hiroshi, tersenyum kecil. Ia tak pernah merasa lebih bebas dari sebelumnya. Di langit timur, cahaya pagi menembus kabut pegunungan. Bagi Hiroshi, itulah cahaya yang sesungguhnya, bukan dari laboratorium, bukan dari jurnal, tapi dari langit. Dan kini, ia siap menghadapi babak terakhir dari perjalanan panjangnya, menyampaikan kebenaran yang telah ia temukan, meski dunia mungkin tak siap menerimanya. Setelah keislamannya tersebar, dunia akademik terbelah. Sebagian mencibir Hiroshi Sulaiman sebagai pengkhianat ilmu pengetahuan, yang telah tercemar oleh dogma agama. Namun sebagian lainnya, para peneliti muda, sejarawan alternatif, bahkan spiritualis, menganggapnya pelopor dari bab baru dalam arkeologi dunia. Buku yang ia tulis, Jejak Sulaiman di Borobudur, langsung dilarang di beberapa negara, tapi malah menjadi bahan diskusi di ruang-ruang kampus independen dan forum-forum ilmiah Islam. Namun Hiroshi tak mengejar popularitas. Ia lebih sibuk menyusun catatan sejarah berdasarkan manuskrip kuno, hasil penggalian, dan tafsir Al-Quran. Diundangnya para ilmuwan Muslim dari Timur Tengah dan Afrika Utara untuk meneliti langsung Borobudur. Bersama mereka, ia menyusun peta peradaban kuno yang menghubungkan Sabah, Mesir, dan Jawa, membuka hipotesis bahwa kekuasaan Nabi Sulaiman tak hanya sampai Yaman, tapi menjangkau sampai Nusantara, tanah yang subur dan kaya, tempat jin membangun takhta dari batu. Meski banyak yang menolak teorinya, Hiroshi tahu satu hal, ia telah menemukan kedamaian. Setiap kali ia berdiri di pelataran Borobudur dan mendengar gemuruh halus dari balik batu-batu itu, ia tersenyum. Dulu aku mendengar suara ini sebagai ilmuwan. Sekarang aku mendengarnya sebagai hamba, ucapnya pada seorang mahasiswa yang menemuinya. Ia kini menjadi guru bagi mereka yang ingin menjembatani iman dan ilmu. Di sebuah pondok kecil di kaki Gunung Merapi, ia mengajar tafsir dan arkeologi dalam satu napas. Tak ada lagi gelar prestisius, tak ada lagi penghargaan duniawi, namun setiap kalimatnya menghidupkan keyakinan baru. Ia menyebut Borobudur bukan sebagai peninggalan Buddha semata, tapi sebagai saksi bahwa bumi ini pernah ditundukkan oleh kekuasaan langit. Dan di sana, di tengah hamparan sawah dan suara azan subuh yang menyusup di antara kabut, Hiroshi Sulaiman melanjutkan misinya, bukan lagi sebagai pemburu artefak, tapi sebagai penjaga pesan dari masa yang dilupakan, bahwa kebenaran, seberapa dalam pun ia dikubur, akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap.
Tahun-tahun berlalu, namun nama Hiroshi Sulaiman tak pernah benar-benar hilang dari perbincangan. Ia menolak tawaran menggiurkan dari berbagai media internasional, memilih hidup tenang di lereng gunung bersama naskah-naskah tua dan Al-Quran yang lusuh. Beberapa rekannya menyebutnya telah hilang dari peta, namun sesungguhnya, ia baru benar-benar menemukan arah. Baginya, hidup bukan lagi soal membuktikan, melainkan mengabdi. Borobudur kini bukan sekadar destinasi wisata, tapi tempat perenungan. Para pengunjung yang datang dan mendengar cerita Hiroshi mulai melihatnya dengan mata berbeda. Tidak semua percaya, tentu saja. Tapi banyak yang pulang dengan hati bertanya. Dan itu cukup, karena seperti kata Hiroshi, kebenaran bukan untuk dipaksakan, tapi ditunjukkan agar jiwa yang jujur bisa merasakannya. Suatu pagi, seorang santri muda bertanya padanya, "Sensei, kalau suatu hari dunia melupakan semua ini, apakah Anda akan kecewa?" Hiroshi hanya tersenyum dan menjawab, "Jika bumi ini bisa menyimpan rahasia ribuan tahun, maka langit pasti sudah mencatat semuanya sejak awal. Tugas kita hanya menyampaikan, bukan memastikan siapa percaya." Menjelang akhir hayatnya, Hiroshi menulis sebuah kalimat di halaman terakhir jurnalnya, "Aku datang mencari bukti, tapi aku pulang dengan iman." Dan itu jauh lebih berharga dari semua penemuan yang pernah kubuat. Kalimat itu kini terukir di batu nisan kecil di pekarangan pesantren, tempat ia dimakamkan dengan tenang, menghadap kiblat, di bawah rindangnya pohon sawo. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita penuh makna seperti ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.